Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kanal YouTube The One Minute of Law Studies. Pada episode sebelumnya kita telah membahas terkait dengan kewenangan mengadili 4 lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan juga titik singgung kewenangan antar lingkungan peradilan. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang kompetensi relatif atau kewenangan relatif pengadilan dalam mengadili perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan yurisdiksi atau daerah yang menjadi wilayah kewenangannya pada lingkungan peradilan yang sama. Misalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki yurisdiksi di wilayah Kota Administratif Jakarta Pusat. Demikian pula Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki wilayah di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Demikian juga pada Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Jadi, tegasnya kewenangan relatif atau kompetensi relatif ini berkaitan dengan daerah yang menjadi kewenangan suatu pengadilan. Lalu, bagaimana menilai kewenangan relatif tersebut? Ada beberapa prinsip. Yang pertama, aktor sekutor forum rei. Yang kedua, aktor sekutor forum rei sitei. Nah, untuk redaksinya nanti bisa dilihat di link deskripsi di bawah. Aktor sekutor forum rei artinya bahwa dalam gugatan perdata, perkara diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal atau domisili dari tergugat atau salah satu dari tergugat atau beberapa dari tergugat jika tergugatnya lebih dari satu orang. Misalnya, jika tergugatnya 2 orang, salah satunya bertempat tinggal di Jakarta Pusat dan tergugat lainnya bertempat tinggal di Jakarta Barat, maka dapat dipilih salah satu dari 2 wilayah tersebut. Apakah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kemudian, aktor sekutor forum rei sitei. Jadi, gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi objek sengketa atau salah satu dari objek sengketa jika objek sengketanya tersebut lebih dari satu. Sebagai contoh, kita kembali lagi ke contoh pertama tadi. Tergugat misalnya tinggal di Jakarta Selatan. Kemudian objek gugatan ada yang di Jakarta Selatan, ada yang di Jakarta Barat. Nah, karena tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah yang sama dengan salah satu objek, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri, anggap misalnya tadi Jakarta Selatan, meskipun ada salah satu objek yang terletak di Jakarta Barat. Nah, kewenangan relatif ini dimaksudkan untuk memudahkan pengadilan, khususnya hakim, dalam memeriksa perkara. Kemudian yang kedua, kenapa gugatan itu diajukan ke tempat tinggal tergugat atau salah satu dari tergugat jika tergugatnya lebih dari satu orang, adalah untuk melindungi hak-hak atau kepentingan hukum dari tergugat. Karena tergugat dalam konteks ini bersifat pasif, maka dia diberi keistimewaan oleh hukum agar gugatan kepada dirinya itu diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal dia. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, dalam pemeriksaan perkara, pengadilan tidak boleh menyatakan diri tidak berwenang secara relatif jika tidak ada eksepsi relatif dari pihak tergugat. Berbeda dengan eksepsi terhadap
kewenangan absolut atau kewenangan mengadili terhadap perkara tertentu pada masing-masing lingkungan peradilan, itu hakim wajib mempertimbangkan sejak awal apakah perkara ini termasuk kewenangan mengadili pengadilan tempat di mana dia bertugas. Jadi kalau kewenangan absolut itu setiap saat dapat diputus oleh hakim jika hakim menganggap bahwa ini bukan kewenangan pengadilan negeri misalnya, tapi merupakan kewenangan pengadilan agama, begitupun sebaliknya. Dengan atau tanpa eksepsi, hakim wajib untuk sejak awal mempertimbangkan apakah perkara ini adalah kewenangan dari lingkungan peradilan tempat di mana dia bertugas. Rekan-rekan sekalian, dalam beberapa perkara ada kekhususan mengenai kewenangan atau kompetensi relatif ini. Misalnya, dalam perkara perceraian di pengadilan agama, jika gugatan cerai diajukan oleh pihak perempuan atau pihak istri, maka gugatan diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Jadi yang mewilayahi tempat tinggal istri, bukan yang mewilayahi tempat tinggal suami, kecuali jika istri dengan sengaja dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meninggalkan kediaman bersama tanpa persetujuan suaminya. Demikian juga jika suami yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, kalau di pengadilan agama, jika suami yang mengajukan gugatan cerai disebut dengan permohonan cerai talak, maka permohonan cerai talak tersebut diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Kapasitasnya dalam permohonan ini adalah sebagai termohon cerai talak, kecuali jika istri secara nyata sengaja meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah. Nah, ini ada satu perbedaan ya terkait dengan menilai kompetensi relatif pengajuan perkara perceraian. Kemudian jika tergugatnya goib, kemana diajukan gugatan itu? Kemana diajukan perkara itu? Jika tergugatnya goib atau tidak diketahui kediamannya atau tempat tinggalnya setelah diupayakan pencarian sedemikian rupa, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat. Nah, nanti akan ada cara pengumuman atau pemanggilan terhadap pihak yang goib yang akan kita bahas pada episode-episode berikutnya. Rekan-rekan sekalian, yang perlu ditekankan pada bagian akhir episode ini adalah bahwa terkait dengan kewenangan relatif, hakim tidak boleh menyatakan diri tidak berwenang secara relatif jika tidak ada eksepsi kewenangan relatif dari tergugat. Berbeda dengan kewenangan absolut atau kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan terkait dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya, hakim setiap saat dapat menyatakan diri tidak berwenang jika telah ada keyakinan atau persangkaan bahwa ini bukan kewenangan pengadilan di mana dia bertugas, tetapi kewenangan lingkungan peradilan lain. Jika misalnya perkara itu seharusnya menjadi kewenangan pengadilan negeri, maka hakim di pengadilan agama yang menerima perkara tersebut menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili dengan atau tanpa eksepsi dari pihak tergugat. Demikian untuk pembahasan kewenangan relatif atau kompetensi relatif. Mudah-mudahan bisa memberi sedikit pencerahan dan menjadi bahan diskusi bagi kita semua, terutama bagi para mahasiswa yang sedang belajar hukum, mulai menggali tentang konsep-konsep, norma, dan asas-asas dalam hukum acara perdata. Demikian untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam The 1 Minute of Law Studies.